Halo guys, jumpa lagi nih di channel aku. Udah kenal lah ya sama milik channel ini. Nah, kali ini aku mau sampaikan materi dari satu semester aku selama di kelas dasar-dasar pengauditan. Sebenarnya ini tuh untuk pemenuhan nilai ujian akhir sih, lebih tepatnya gitu. Karena kan kita juga lagi masa-masa kuliah daring, terus dengan kondisinya Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, seperti kata Bang Fiersa bersabda, Fiersa bersari deng. Tapi bukan Indonesia aja sih, seluruh dunia, bumi kita lagi nggak baik-baik aja. Ya kita doakan aja lah, semoga bumi kita ini lekas pulih biar kita bisa kuliahnya tatap muka, ketemu dosen-dosen, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Oke, langsung aja lah ya, kita sikat materi ini ya guys. Siap kan? Nah, ini tuh submateri untuk dasar-dasar pengauditan yang akan kita bahas sampai akhir video ya guys. Tetap stay tune ya. Oke, kita lanjut. Independensi auditor. Independensi auditor ini diatur dalam standar auditing 220 guys, yang berisi KAP memiliki prosedur untuk meyakinkan seluruh personil dalam penugasan mempertahankan independensi, integritas, dan objektivitas auditor guys. Terus kenapa auditor harus memiliki independensi? Karena kan guys, independensi itu merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Independensi itu sendiri berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepentingan siapapun. Karena auditor itu melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum guys. Nah, jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor itu ada dua guys. Yang pertama, independensi dalam pemikiran, yang berarti independensi yang ada dalam diri auditor itu untuk tidak mudah dipengaruhi pada hal-hal yang dapat mengganggu integritasnya, objektivitasnya, dan skeptisme profesional auditor itu sendiri guys. Nah, yang kedua itu ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ini independensi yang mempertimbangkan pandangan orang ketiga guys, atau orang yang di luar dari auditor dan klien. Pandangan itu berupa bahwa auditor ini memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Nah, kita lanjut ya guys. Jenis-jenis opini auditor. Jenis-jenis opini auditor itu ada 5 guys. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, opini tidak menyatakan pendapat. Oke, kita lanjut ya guys. Asersi atas laporan keuangan. Asersi atas laporan keuangan merupakan pengungkapan manajemen tentang kondisi dari usaha, dan ungkapan tersebut ada di laporan keuangan. Di laporan keuangan sendiri ada 5 yang diungkapkan oleh manajemen guys. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian yang terkait aset atas hutang entitas ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan yang terkait semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya, dan seluruh transaksi dan akun yang disajikan di laporan keuangan sudah mencakup seluruh transaksi yang sah. Yang ketiga, hak dan kewajiban yang terkait aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu, dan biasanya hak atas harta dihasilkan dari kepemilikan, dan klaim dari kreditur adalah kewajiban legal. Yang keempat, penilaian dan alokasi terkait penilaian dan alokasi itu ada 3 guys. Yang pertama, komponen-komponen aset, kewajiban, dan ekuitas serta pendapatan dan biaya telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah semestinya atau seharusnya. Yang kedua, saldo akun telah ditentukan dengan tepat sesuai dengan PABU. Yang ketiga, penentuan harga perolehan, pembandingan, dan penggunaan prinsip akuntansi yang secara konsisten ditetapkan oleh klien. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan yang terkait komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam jumlah semestinya. Sebenarnya manajemen itu ingin menyatakan seluruh saldo atau seluruh aset atau liabilitas atau ekuitas atau seluruh transaksi itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi, benar-benar lengkap. Yang dimaksud di sini benar-benar lengkap adalah
semua yang sah dan benar-benar terjadi itu sudah dicatat atau lengkap. Kemudian aset-aset itu merupakan hak di perusahaan dan liabilitas itu merupakan benar-benar kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Seluruh saldo-saldo itu pun sudah dinilai dan dialokasikan dengan tepat, kemudian sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan prinsip asersi yang berlaku pada saat itu, guys. Oke, kita lanjut ya, guys. Jenis-jenis risiko dan hubungannya. Yang pertama, risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Yang kedua, risiko bawaan atau inherent risk, yaitu kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian intern yang terkait. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Yang keempat, risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal klien. Dan hubungan dari jenis-jenis risiko ini itu sendiri adalah risiko audit hasil dari pekalian dari risiko bawaan dikali dengan risiko pengendalian atau control risk, yang dalam hal ini adalah risiko yang berasal dari entitas, dan risiko deteksi atau detection risk, risiko yang berasal dari auditor. Oke, kita lanjut ya, guys. Hubungan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Tadi kan udah dijelaskan tuh yang risiko audit dan bukti audit. Nah, untuk materialitas itu adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Nah, hubungan dari ketiga ini adalah itu seperti kita contohkan seperti lingkaran yang memiliki lingkaran yang sama semua, di mana pertambahan yang satu akan mengurangi yang lain. Jika bukti audit diputar ke sebelah kanan, maka bukti audit itu akan lebih besar. Tentunya risiko audit akan semakin kecil dengan tingkat materialitas yang ditetapkan. Bisa juga bukti audit semakin besar, maka risiko audit juga semakin besar, serta materialitasnya semakin kecil. Oke, kita lanjut ya, guys. Jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalannya. Yang pertama itu bukti fisik. Yang kedua, bukti konfirmasi. Yang ketiga, bukti dokumentasi. Yang tingkat keandalannya dibagi atas 3. Yang pertama, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Yang kedua, bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Yang ketiga, bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi atau fax file atau dokumen yang telah difilmkan atau diubah ke bentuk digital atau elektronik. Yang keempat, bukti matematik. Yang kelima, bukti analitis. Yang keenam, bukti keterangan. Kita lanjut ya, guys. Prosedur audit. Prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Prosedur audit sendiri ada 10, guys. Pertama, prosedur analitikal, melakukan inspeksi, melakukan konfirmasi, melakukan permintaan keterangan, melakukan perhitungan, melakukan penelusuran, melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan pengamatan, melakukan perhitungan ulang, dan teknik audit perbantuan komputer. Oke, kita lanjut ya, guys. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Yang pertama itu penilaian risiko pengendalian. Penilaian risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah-langkah dalam proses penilaian adalah: pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian.
Oke, yang kedua, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian sendiri ada 4, yaitu meminta keterangan dari personil klien yang terkait, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan keuangan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Yang keempat, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Oke, kita lanjut ya guys. Penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Pertama, penilaian risiko deteksi. Risiko deteksi sendiri adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saja material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini berasal dari adanya kemungkinan akuntan tidak menemukan kesalahan atau penyelewengan yang sifatnya material sewaktu melaksanakan audit. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Yang kedua, pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung memengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian substantif sendiri itu ada 4. Yang pertama, pengujian atas transaksi, prosedur analitis, pengujian atas saldo akun, dan pengujian atas estimasi akuntansi. Oke, selesai deh. Semoga materi yang aku sampaikan tadi bermanfaat ya untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih juga sudah menonton. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, biar materinya semakin bermanfaat untuk orang banyak. Bye-bye.